Hari itu saya sedang di rumah. Kebetulan saya dengar ada ribut-ribut di luar. Katanya cari mamanya Yusuf, cari bapaknya Yusuf dari kawan-kawannya karena di medsos sudah tersebarkan foto-fotonya yang terluka. Dan saya keluar tanya, ada apa dengan Yusuf? Salah satu mereka menjawab, Yusuf tertembak. Dua mahasiswa meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di Kendari. Dua mahasiswa dari Universitas Haloleo gugur satu dalam olah TKP. Polisi menemukan apakah pihak yang bertanggung jawab? Haruskah darah mahasiswa menetes sia-sia? Inilah cara yang ditempuh personel Polda Sulawesi Tenggara untuk membubarkan demo mahasiswa. Menyampaikan duka cita yang mendalam dan berbelasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Ananda Randi dan Ananda Yusuf Kardawi. Saya bangkit, mengambil air wudhu, bersujud, apapun kejadian, saya menyerahkan semua kepada Tuhan. Kalau hari ini, keputusan apapun, saya akan terima. Tapi dengan harapan yang begitu besar, Yusuf baik-baik saja. Pada saat situasi kejadian demonstrasi mahasiswa tertembaknya almarhum Randi itu, saya masih melakukan aktivitas mencari hidup, melaut. Saya pulang, saya dijemput di pelabuhan Lagasa, Raha Kabupaten Muna. Dijemput di mobil, dibawa di kampung. Saya tanya itu, apa kejadiannya? Tidak ada katanya. Apakah masalah apa yang ada di kampung? Tidak ada katanya, hanya ada penting. Ternyata tiba di rumah sini, orang banyak waktu itu. Orang banyak. Saya tanya, belum ada yang menjawab. Ternyata anak saya perempuan, adanya almarhum, katanya Randi ditembak polisi di Kendari pada saat kejadian demonstrasi itu. Oh ini. Taganin ba ito kung buwan taganin. Jadi almarhum ini ya sering saya bicara dengan banyak orang ya, ada teman-temannya atau yang lain bahwa hidupnya ini penuh warna ya. Jadi dia itu bisa bisa masuk ke semua lini kehidupan. Jadi mungkin sebagian orang melihat ini beda dengan kebanyakan anak seusia dia ketika dia masih sekolah SMP dan SMA gitu ya. Jadi emang dia anaknya memang adaptif dia ya. Jadi dan cepat, jadi dia bisa menyesuaikan diri dalam waktu yang cepat pada kelompok yang dia masuki, seperti itu kira-kira. Sosok almarhum Randi ini anak yang selalu menurut apa yang saya selalu berikan masukan, menyampaikan sesuatu untuk kebaikan, selalu dia menurut. Juga merupakan tulang punggung dalam keluarga ini almarhum. Paling berkesannya itu selalu dia cerita masalah kehidupan ini, bagaimana masa depannya, bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja,
bagaimana supaya bisa meringankan beban saya sebagai orang tuanya untuk membantu adik-adiknya yang kuliah ini. Itu yang selalu dia ceritakan, jangan pusing dengan itu, yang penting saya sehat katanya Bapak. Yusuf itu penyayang orangnya. Sebagai anak dia tuh tahu diri. Dia begitu menghargai namanya kami orang tuanya. Tidak pernah ada satu kata pun yang membantah ketika kami marahi atau kami nasihati. Jadi sebelum kejadian ini pernah saya ke Kendari, waktu itu ada kegiatan dinas ya. Kita bulan Agustus, kalau saya tidak salah tanggal 29 Agustus itu ketemu terakhir. Bahkan almarhum pernah dia sempat antar jemput saya dari hotel ke rumah ya. Jadi kontak telepon dengan dia 2 hari sebelum kejadian. Ya, jadi saya sempat ingatkan bahwa jangan keseringan ikut kegiatan yang kira-kira tidak akan berkontribusi pada penyelesaian studimu. Jadi kurang lebih 2 hari lah sebelum kejadian waktu itu. Akhirnya itu pada saat liburnya mahasiswa. Kebetulan liburnya mahasiswa itu bercepatan dengan lebaran Idul Fitri. Dia telepon saya, katanya ini saya mau kerja, dipanggil kerja teman-temannya di bandara untuk mengisi waktu, cari dulu pekerjaan, katanya cari uang dulu. Karena dia pikir adik-adiknya yang kedua itu, yang ketiga dia mau masuk kuliah juga. Rasa duka itu belum ada habisnya sampai hari ini. Saya masih rasa trauma, sering kaget-kaget. Apa yang dia bicarakan, ada keramaian itu ribut, selalu kaget. Biasa itu jam 2 malam, kadang saya masih duduk di depan rumah itu. Saya duduk termenung itu, saya ingat almarhum. Kalau ditanya saat-saat seperti apa saya kehilangan. Hampir setiap saat saya kehilangan Yusuf. Setiap kami berkumpul bersama-sama, saya merasakan ada yang hilang. Dan paling menyakitkan, artinya kerinduan itu tidak akan terbalaskan. Kerinduan akan memeluk Yusuf, bertemu Yusuf, atau sekedar hanya mendengar suaranya, itu tidak akan pernah lagi Ibu rasakan. Saya lah dengan Tuhan yang tahu bagaimana rasanya 2 tahun menahan rindu.
Tanam terus semangkai. Itu gunanya kasih. Oleh anak tanam terus semangkai bukan. Tragedi 26 September, 2 mahasiswa Randi dan Yusuf meninggal. Pertama mungkin kita fokusnya ke kasusnya Randi dan dulu. Telah ditetapkan ada pelakunya, Abdul Malik. Ya butuh waktu 1 tahun. Saya juga mau bilang bahwa ada respon serius dari kepolisian sehingga bisa melahirkan pelaku untuk menembak Randi. Tapi mungkin itu bisa menjadi perdebatan selanjutnya. Untuk Yusuf kita masih bingung. Kita nggak pernah tahu ini kasusnya Yusuf ini sudah sampai fase mana. Kita boro-boro mau bicara soal saksi, barang bukti dan lain sebagainya. Jangan sampai pun kepolisian masih bingung menentukan kasus Yusuf ini yang meninggal tanggal 26 September itu masuk dalam kategori pidana atau tidak. Nah, maksud saya perjelas dulu kasusnya Yusuf ini sudah sampai mana. Masih di tahap penyelidikan atau sudah di penyidikan. Jangan sampai penyelidikan saja belum. Oke, argumentasinya kepolisian itu diperkuat dengan hasil visumnya pihak Rumah Sakit Batramas bahwa Yusuf itu meninggal karena benturan benda tumpul sehingga mengakibatkan di kepala bagian belakang itu berbentuk 3 cabang. Tapi terkadang saya selalu bertanya, kekuatan apa yang begitu besar sehingga mengakibatkan seorang anak muda umur 19 tahun itu tiba-tiba tersungkur, terkapar dan tidak bangkit lagi. Hanya luka bagian kepala yang mengakibatkan organ tubuh itu mati seketika. Nah, mari kita lihat kasusnya Randi. Randi itu ditembak dari ketiak kiri tembus dada kanan. Tapi Randi masih bisa jalan 3-5 meter. Tapi sudah posisi organ dalam tubuhnya sudah hancur. Nah, bagaimana dengan si Yusuf? Nah, Yusuf ini kan salah satu peserta unjuk rasa yang keluar terakhir dari kantor Disnaker Trans. Nah, kepolisian kan awalnya mengatakan bahwa itu kena lemparan batu dari masa aksi. Nah, kalau memang benar, seharusnya lukanya di depan, bukan di belakang. Nah, ini sementara lukanya Yusuf ini di belakang. Kalau memang bahwa dia dipukul, ya dia dipukulnya pakai apa? Ataupun dia kena benturan benda tumpul atau lemparan dari benda tumpulnya apa? Kita kan nggak pernah tahu tuh. Ketika aksi, orang tua saya mendengar kabar kematian saya. Saya memposisikan di situ, diri saya di situ. Saya membayangkan bagaimana Bu Endang sebagai ibunda almarhum Yusuf sebagai mama saya. Saya membayangkan Pak Sali sebagai bapak dari almarhum Randi sebagai bapak saya. Kedua, saya ini. Kemudian berpikir kalau bukan saya atau teman-teman yang lain membersamai kesedihan, kemarahan dan kemudian keresahan mengenai kasus almarhum ini, ya siapa lagi? Masa kita biarkan kedua orang tua berjuang sendiri? Tapi saya lebih tertarik dengan keterangannya salah seorang saksi ketika dia bersaksi pada tanggal 12 Agustus tahun 2020. Dia mengatakan bahwa dia bukan di BAP di kantor polisi, namun dia di BAP di rumah jabatan mantan Dirintelkam Polda Sultra. Nah, di situ dia ditunjukkan 14 foto, yang dari ke-14 foto ini dia sudah katakan bahwa tidak ada sama sekali yang dia kenal. Bahwasanya untuk Brigadir AM telah ditetapkan sebagai tersangka
dengan dikenakan pasal 351 ayat 3 dan atau 359 KUHP subsidiar 360. Kami adalah korban. Yang kami tahu, di mana ada korban itu berarti ada pelaku. Yang kami mau ada pelaku. Beri kami keadilan untuk semua sakit yang diderita anak kami. Untuk semua air mata bunda. Untuk semua rasa penyesalan, rasa sakit yang bunda rasakan. Kami hanya mohon keadilan. Pelaku harus ada. Dan sebagai negara hukum, mereka harus menjalani hukum. Minta bagaimana tanggung jawabnya negara dalam hal ini tanggung jawabnya Bapak Presiden terhadap keluarga almarhum Randi, termasuk adik-adiknya almarhum Randi, itu bisa ada biaya hidupnya. Itu diberikan biaya hidup, punya masa depan. Melalui kesempatan ini, mungkin bunda hanya menitip pesan sama mahasiswa, sama sahabat-sahabat Yusuf, rekan-rekan Yusuf yang masih berteriak di jalan, yang masih memperjuangkan, menyuarakan keadilan untuk mereka. Ibu mohon, kalian jangan bertindak yang anarkis. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu keributan. Bunda tahu kalian tidak menerima ketidakadilan ini. Tapi kalau ada yang merasa hilang, merasa sakit, merasa ketidakadilan ini, itu adalah kami orang tuanya yang sangat merasakan. Ibu hanya tidak mau kejadian serupa terulang lagi. Tembakanlah lupa. Sementara di jalanan banyak anak-anak berpeluh mengasong senja. Senja-senja 5003. 26 September mereka berkumpul, panji-panji berkibar,